Selamat kembali dengan channel Matematika Asik dengan Pak Sandi. Hari ini kita akan membahas mengenai cara cepat memahami trigonometri, pelajaran yang kelihatannya sangat rumit tetapi kita bisa simpel dengan asik. Oke, pelajaran ini ada di SMA, Madasalaya Man atau kemudian SMK pada kurikulum 2013. Nah, ini trigonometri ini pada dasarnya erat kaitannya dengan cara memandang seseorang. Apabila kita memandang seorang yang menarik, misalnya seorang perempuan yang cantik jelita, maka kita akan memilih sudut seperti ini. Kebetulan ini ada ilustrasi kita memandang sebuah gedung yang indah, ya. Dimana gedung yang ini kita posisi sebagai A, ini bawah dasar adalah B, tinggi gedung adalah C. A ke B ini sebagai X atau dari orang ke dasar gedung ini sebagai X, B ke C atau tinggi gedungnya adalah Y umpama, kemudian garis miringnya ini adalah sebagai R-nya. Nah, saya ingat dengan rumus triple dengan Pythagoras yang kurang lebih sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi-sisi kuadrat lainnya. Atau kita singkat seperti ini, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari X-nya? X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kalau mencari Y kuadrat, kebalikannya berarti R kuadrat dikurangi X kuadrat. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, alangkah baiknya klik like dan subscribe untuk informasi cara yang matematika yang asik berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang tadi orang memandang gedung yang tinggi, yang tadi saya urutkan A ke B adalah X, B ke C adalah Y, A ke C itu adalah R. Nah, itu langsung saja sin alfa atau sudut cara memandang orang ini, alfa adalah Y per R, kebalikannya dari sin adalah cosec alfa berarti R per Y. Selanjutnya cos alfa sama dengan X per R, kebalikannya adalah sekan alfa sama dengan R per X, sedangkan tan alfa adalah Y per X, kebalikannya berarti cos alfa sama dengan X per Y. Oke, ini memang harus diingat. Selanjutnya, memahami aturan trigonometri kita bisa menggunakan tangan kita, tapi nggak perlu tangan kita coret-coret, ya. Model seperti ini boleh kita menghafal. Kalau sudah dihafal, tangan kita boleh dihapus kembali, nanti disangka menyontek. Ya, ini trigonometri ini berkaitan dengan sudut 0, 30, disebut 45, 60 derajat, 90 ada disebut dengan sudut istimewa. Untuk sinusnya 0 derajat adalah 0, 30 derajat setengah, 45 setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, 90 adalah 1. Untuk kosinusnya kebalikannya, berarti 0 derajat adalah 1, 30 derajat setengah akar 3, 45 setengah akar 2, 60 derajat setengah, 90 derajat. Untuk tan alfanya, tangan adalah 0, ada 0 lagi, 30 derajat sepertiga 3, 45 adalah 1, 60 derajat akar 3, 90 derajat adalah tata hingga. Ini kita bisa bungkus dengan cara tangan kita. Untuk 0 derajat sebelah jempol kita, ibu jari kita adalah 0, 30 adalah setengah, untuk jari tengahnya adalah 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat adalah setengah akar 3, dan 90 adalah 1. Kita gampang dituk-tuk tangannya, ya. Untuk sinusnya, untuk kosinusnya kebalikannya. Tentunya untuk yang 90 derajat berarti 1, ya. 90 derajat adalah 90 derajat tentunya. Di sini untuk kosinusnya mulai dari kosinusnya berarti nanti kebalikannya, ya. 1 setengah akar 3, ya. Kemudian setengah akar 2, setengah, dan 0. Jadi kebalikannya kalau sinus itu. Nah, untuk tangannya simpel aja, 0, 30 setengah akar 3, 45 1, 60 ada 3, di sini 90. Jadi kalau ingat lagi untuk sinus itu dari ibu jari ke kanan, kemudian kalau kosinusnya kebalikannya, ya, dari 0 derajat adalah 1. Kemudian 30 derajat ini yang harus kita ingat. Kemudian atau tangan kita ini kita bikin ke tangan ke kuadran 1 ini, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 1 disebut dengan semua, kuadran 2 silat, kuadran tangan, keempat kosong, semua silat tangan kosong.
Artinya apa? Semua itu adalah sin kostan, semuanya positif. Silat berarti dari singkatan sin, positif. Tangan hasil positif. Kos adalah yang positifnya. Jadi semuanya di sini positif. Oke, next. Nah, ini aturan tangan kita. Kuadran 1 ini adalah sin kostan, kosakata dari semua, berarti sin kos tangannya positif. Kuadran 2 adalah silat, hanya sin yang positif. Kuadran 3 adalah tangannya tangan positif. Kuadran 4 adalah kosnya kos positif. Nah, ini ada contoh soal seperti ini. Misalnya ada sin kuadrat 45 derajat tambah cos kuadrat 45 derajat sama dengan 1. Suruh dibuktikan. Simpel 45 derajat kita lihat. Nah, ini berarti setengah akar 2 dikuadratkan. Ditambah cos 45. Ini setengah akar 2 kuadrat. Setengah kuadrat adalah 1/4. Akar 2 dikuadratkan adalah 2. Jadi hasilnya 1 tambah 1 hasilnya setengah tambah setengah ya. Hasilnya adalah 1. Jadi benar. Ini sin kuadrat 45 derajat tambah cos kuadrat 45 derajat adalah 1. Selanjutnya contoh kedua, 1 ditambah tan kuadrat 45 sama dengan sekant kuadrat. Dibuktikan benar apa enggak? Nah, tan 1 tetap tan kuadrat 45. Nah, 45 adalah tangannya adalah 1 kuadrat sama dengan 2. Ya, coba kita sekant 45-nya di ruas sebelah kanan. Sekant itu masih ingat yang tadi ya, yang ini. Nah, yang ini sekant itu R per X atau sama dengan 1 cos ya. Nah, ini 1 cos kuadrat 45 derajat, jadi 1/1 akar 2 dalam kurung kuadrat, hasilnya 1/1/2, hasilnya adalah 2. Cukup simpel dan mudah kan? Selanjutnya adalah seperti ini soalnya ya. Diketahui tan alfa sama dengan minus 5/12. Sudut A sudut kuadran 4, berarti sin kuadran 4 masih ingat dengan kuadran 4 itu apa? Nah, kuadran 4 ini masih ingat. Nah, berarti kosong itu berarti hanya cosnya positif, sinusnya pasti negatif, cosnya positif, kotangnya masih negatif. Coba kita cek ya. Kita harus mengingat tan alfa sama dengan rumusnya y per x sama dengan min 5/12, maka y-nya itu 5, x-nya adalah 12. Jadi R sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat Pitagoras sama dengan 12 kuadrat ditambah min 5 kuadrat, hasilnya adalah 13. Karena 5 kuadrat tetap 25 ya. Nah, sehingga kita dapat seperti ini, R-nya 13, y-nya 5, x-nya adalah 12. Nah, ini masih ingat dengan Pitagoras yang ini ya, yang tadi kita udah bahas di awal. Nah, berikutnya, jadi jawabannya gimana? Sin alfa sama dengan y per R, karena di kuadran 4 berarti hanya cos yang positif ya, yang lihat di sini. Nah, di sini ya cosnya. Nah, di sini berarti sin alfa sama dengan y per R, berarti min 5/13. Cos alfa positif, x per y berarti 12/13. Kotangan alfa negatif, y x per y min 12/5. Simpel kan? Oke, nah ini ada rumus perubahan trigonometri, bisa kalian pelajari sendiri. Misalnya ada contoh kayak gini, kita bisa perumpamaan ini boleh dilihat ya. Hitunglah nilai dari sin 13 derajat. Kalau sin 13 derajat ya sin 13 derajat ya, sin 13 tetap. Kemudian sin 120 derajat, ini boleh kita tulis sin kurung buka 120 itu adalah yang ini ya, 180 kurangi alfa. Alfa ini adalah 30, yang ini berarti 30, hasilnya adalah sin 30. Sin 30 itu tadi masih ingat dengan nota kanan adalah setengah ya. Kemudian sin 240 derajat kita pakai yang ini nih, rumus ini ya. Kalau sin berarti hasilnya nanti min sin ya. Sin 60 derajat 180 ditambah 60 derajat adalah min sin 60 derajat. Hasilnya adalah karena sin di ya setengah akar 3 ya. Di sini harusnya min sin setengah 3. Berikutnya adalah cos 135. Cos 135 berarti kita yang ini nih rumusnya nih ya. 100 cos 180 ini 45, hasilnya min cos 45 adalah min setengah akar 2. Gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan. Tan 220 derajat akan di bawah di atas ini ya, sama dengan tan 180 tambah 45 derajat. Jadi